Pemirsa Dewata Pos yang saya cintai dan 98,7 Citra Bali FM. Untuk kali ini kita akan menyampaikan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini masyarakat mungkin merasa persoalan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum itu merasa tidak mampu karena dianggap sebagai sesuatu barang yang mahal gitu. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan bahwa untuk pelayanan hukum sendiri itu juga diberikan, bisa didapatkan secara cuma-cuma. Nah, di Indonesia, di negara hukum Republik Indonesia ini, bantuan hukum secara cuma-cuma itu ada dua kategori. Ada dikenal dua istilah. Yang pertama itu bantuan hukum secara cuma-cuma yang disebut dengan pro bono. Jadi pro bono ini bantuan hukum secara cuma-cuma yang dapat diberikan oleh seorang advokat terhadap pencari keadilan yang tidak mampu. Dasar hukum dari pro bono ini adalah Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Di sana jelas disebutkan bahwa seorang advokat wajib untuk bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, bantuan hukum secara cuma-cuma yang disebut dalam istilah pro bono ini bisa meliputi jasa konsultasi hukum secara gratis. Kemudian ada juga pendampingan yang dilakukan dalam rangka pembelaan maupun tindakan-tindakan hukum lainnya. Itu bisa juga didapatkan secara cuma-cuma. Nah, di samping bantuan hukum secara cuma-cuma yang disebut dengan istilah pro bono yang bisa dilakukan oleh seorang advokat, juga bisa bantuan hukum secara cuma-cuma itu diperoleh secara pro deo. Yang ini istilahnya bisa juga dikenal dalam legal aid. Jadi bantuan hukum yang diberikan secara pro deo atau dalam istilah legal aid ini agak berbeda sedikit dengan pro bono. Tapi pada prinsipnya adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Hanya saja dalam bantuan hukum legal aid ini itu harus dilakukan oleh badan hukum. Dalam hal ini adalah lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang bantuan hukum seperti LBH, LKBH, atau bentuk-bentuk organisasi lain yang memiliki program bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, ini dilakukan oleh organisasi. Nah, ini adalah dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, dan juga ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Nah, itu semuanya mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi bantuan hukum secara pro deo ini sebagai contoh itu sudah dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga, khususnya yang ada di Singaraja. Itu kami yang kebetulan tergabung dalam organisasi advokat yang bernama DPC Pradi Singaraja, itu sudah ada pos bantuan hukum yang berkantor di Pengadilan Negeri Singaraja, sudah melakukan kerjasama juga dengan pengadilan, dan sudah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng. Nah, dari catatan kami di PBH, kebetulan secara organisasi, itu ada konsultasi hukum yang sudah diberikan sebanyak 70 kasus, kemudian
yang terdiri dari kasus perdata berupa perceraian, kasus masalah waris, dan juga ada permohonan-permohonan. Kemudian ada juga pendampingan secara litigasi di pengadilan. Itu ada sebanyak 50 kasus yang sudah dijalankan. Dari beberapa kasus diantaranya kasus narkoba, narkotika, kemudian ada pembunuhan, kemudian ada kasus anak, pencabulan, dan lain sebagainya. Ada perjudian juga, perceraian juga. Itu ada 50 kasus yang sudah ditangani. Nah, untuk itu, di samping Posbakum dari DPC Pradi Singaraja, kami juga kebetulan terlibat di LKBH Universitas Panji Sakti. Itu juga sudah melakukan beberapa kali konsultasi, hanya saja belum bisa melakukan litigasi untuk di Panji Sakti. Nah, bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum ini ada persyaratannya. Jadi sebuah lembaga bantuan hukum bisa memberikan pendampingan, memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma, itu harus berbentuk badan hukum dia. Harus berbentuk badan hukum, kemudian terregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM, itu harus terakreditasi di sana, kemudian juga harus memiliki program, pengurus, programnya jelas untuk bantuan hukum, ada pengurusnya dan ada kantor yang tetap. Nah, itu untuk bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi perlu kami tegaskan, perlu kami sampaikan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan secara pro bono dan pro deo itu untuk di Indonesia itu sedikit ada perbedaan. Perbedaannya antara lain, kalau pro bono itu kewajiban itu ada di seorang advokat, individu seorang advokat. Jadi seorang advokat bisa langsung memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa memungut honorarium. Nah, sementara bantuan hukum secara pro deo atau legal aid ini itu dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan dalam bentuk LBH atau organisasi-organisasi yang mempunyai program di bidang bantuan hukum, dan itu pembiayaannya oleh APBN. Jadi masyarakat ketika membutuhkan bantuan hukum yang dibiayai oleh APBN ini bisa menghubungi kantor-kantor LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Mungkin yang termudah itu ada di Pengadilan Negeri Singaraja juga, ada di LKBH Universitas Panji Sakti juga. Silahkan berkonsultasi ke sana, persyaratannya mudah. Jadi untuk masyarakat tidak mampu, cukup dengan membawa surat keterangan tidak mampu atau mungkin sudah menerima kartu Indonesia Sehat atau dalam bentuk BPJS. Nah, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu, dan kemudian untuk perkara-perkara pidana yang membutuhkan pendampingan secara litigasi itu ada ancaman hukuman di atas 5 tahun yang wajib didampingi, dan dari Posbakum siap untuk mendampingi. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Walaupun ada sedikit perbedaan, namun secara substansi bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini adalah sebagai bentuk dari seorang advokat untuk menjaga profesinya, kehormatan profesinya. Di samping itu, bagi pemerintah adalah sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja dalam rangka untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan menghubungi pos-pos Bakum terdekat, baik itu yang ada di pengadilan, yang bekerja, yang menjadi underbow dari DPC Pradi Singaraja, bisa juga di LKBH Universitas Panji Sakti. Terima kasih.